Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yulistari. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Amami program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik semester 5 dari Stikes Insan Cendekia Medika Jombang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok 4. Yang pertama ada Aisyah Soisa, ada saya sendiri Nova Yulistari, ada Pratiwi Agustina, Pugu Setio Wibowo, Siti Aminah, dan Syahrul Amin Saifuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kadar vitamin C buah tomat Lycoppersicum esculentumil tiap fase kematangan berdasar hari setelah tanam. Adapun jurnal yang kami gunakan di sini ada 3, yaitu untuk memperkuat poin-poin materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Jurnal yang pertama yaitu kadar vitamin C buah tomat Lycoppersicum esculentumil tiap fase kematangan berdasar hari setelah tanam. Yang kedua, pengaruh pengolahan terhadap kadar vitamin C pada beberapa komoditas. Dan jurnal yang ketiga, pemanfaatan buah tomat Solanum lycopersicum sebagai bahan tambahan dalam pembuatan permen jeli. Adapun metode yang digunakan dalam evaluasi vitamin C yaitu ada 2, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif menggunakan reagen KMNO4, FeCl3, dan AgNO3. Sedangkan secara kuantitatif diukur dengan metode titrasi iodimetri. Nah, ini merupakan prinsip dari analisis kualitatif metode reaksi warna. Adapun prinsip dari tes ini adalah perubahan warna pada larutan sampel yang membuktikan kandungan vitamin C dalam buah. Metode reaksi warna yang digunakan di sini ada 3 larutan. Larutan yang pertama ada KMNO4 1%, yang kedua ada FeCl3 1%, dan yang ketiga ada AgNO3 1%. Di mana reaksi warna dengan larutan KMNO4 1%, keberadaan asam askorbat pada buah ditandai dengan adanya perubahan warna, yaitu menjadi coklat. Sedangkan reaksi warna dengan larutan FeCl3 1%, kandungan asam askorbat atau yang kita kenal dengan vitamin C dibuktikan dengan perubahan warna ungu pada sampel. Sedangkan yang ketiga yaitu reaksi warna dengan larutan AgNO3 1%, hasilnya positif, menandakan adanya vitamin C dalam buah yang ditunjukkan oleh endapan yang berwarna hitam. Sedangkan analisis kuantitatif menggunakan metode titrasi iodimetri, prinsipnya itu adalah zat pereduksi atau vitamin C langsung diisi oleh larutan baku iodium I2. Titik akhir titrasi dapat ditentukan dengan bantuan indikator amilum. Baik, selanjutnya ada prosedur kualitatif metode warna. Metode warna yang digunakan di sini ada 3, yaitu larutan KMNO4 1%, larutan FeCl3 1%, dan larutan AgNO3 1%. Adapun prosedur kualitatif metode warna dengan larutan KMNO4 1%, prosedur yang pertama yaitu filtrat sampel tomat sebanyak 1 ml, lalu direaksikan dengan 10 ml KMNO4 1% dan 4 ml air suling. Keberadaan asam askorbat pada buah nantinya akan ditandai dengan perubahan warna, yaitu menjadi warna coklat. Setelah itu reaksi warna dengan larutan FeCl3 1%, di mana prosedur yang pertama, filtrat sampel tomat sebanyak 1 ml, setelah itu direaksikan dengan 4 ml NaHCO3 1%, 10 ml FeCl3 1%, dan 4 ml air suling. Kandungan asam askorbat atau vitamin C nantinya akan dibuktikan dengan perubahan warna ungu pada sampel. Setelah itu reaksi warna dengan larutan AgNO3 1%. Langkah pertama, dipipet 1 ml filtrat sampel tomat segar, lalu direaksikan dengan 10 ml AgNO3 1% dan 4 ml air suling.
Selanjutnya, hasil positif yang menandakan adanya vitamin C nantinya akan ditunjukkan oleh endapan yang berwarna hitam. Nah, setelah kita ketahui prosedur dari kualitatif, sekarang kita lanjut dengan prosedur kuantitatif menggunakan metode titrasi iodimetri. Prosedur kuantitatif menggunakan metode titrasi ini, langkah pertamanya kita harus melakukan pembakuan. Nah, pembakuan yang pertama yaitu pembakuan Na2S2O3 dengan KiO3 0,01N. Setelah itu, pembakuan I2 dengan Na2S2O3. Setelah itu, kita titrasi filtrat sampel dengan I2. Adapun prosedurnya, kita lihat pada yang sebelah kanan. Pertama itu kita melakukan pembakuan Na2S2O3 dengan KiO3 0,01N. Prosedur yang pertama, KiO3 0,01N sebanyak 10 ml, diambil lagi 5 ml larutan Ki 10% dan 2 ml larutan H2SO4 10%. Setelah itu direaksikan dalam Erlenmeyer. Setelah direaksikan di dalam Erlenmeyer tadi, kita titrasi dengan larutan Na2S2O3 hingga berwarna kuning. Setelah itu, tambahkan beberapa tetes amilum 1%. Selanjutnya titrasi dengan Na2S2O3 hingga warna birunya hilang. Setelah itu, melakukan pembakuan I2 dengan Na2S2O3. Pertama, Na2S2O3 sebanyak 10 ml hasil dari pembakuan dan 3 tetes amilum 1% dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu dititrasi dengan I2 hingga berwarna biru tua konstan. Setelah melakukan pembakuan 2 tadi, kita melakukan titrasi filtrat sampel dengan I2. Langkah-langkahnya yang pertama, filtrat sampel sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Langkah kedua, ditambahkan 6 tetes larutan amilum 1% dan dititrasi dengan larutan I2 standar hingga berwarna biru. Lalu, penghitungan kadar vitamin C dihitung sesuai rumus persamaan titrasi. Nah, untuk rumus kadar vitamin C kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, ini merupakan rumus dari kadar vitamin C. Kadar vitamin C dalam bentuk persen sama dengan VI2 dikali VT per VF kali A per W dikali 100%. Adapun keterangan-keterangannya, VI2 sama dengan volume titrasi I2 dalam bentuk mililiter. VT, volume total filtrat dalam bentuk mililiter. VF, volume filtrat yang digunakan titrasi dalam bentuk mililiter. A merupakan kesetaraan I2 dengan vitamin C murni, dan keterangan dari W merupakan massa cuplikan dalam bentuk miligram. Nah, selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari kadar vitamin C? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu banyak sekali ya. Di antaranya ada kondisi sebelum dan sesudah panen, temperatur, teknik penyimpanan, lama penyimpanan, kadar air, dan tingkat kematangan buah itu sendiri. Nah, ini merupakan hasil. Dapat kita lihat ya pada slide ini merupakan tabel dari hasil uji kualitatif dan kuantitatif kadar vitamin C buah tomat segar varietas Servo pada tiap HST. HST itu adalah hari setelah tanam. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut bahwa hasil uji kualitatif vitamin C pada buah tomat hari setelah tanam ke-45 hingga ke-72 menunjukkan hasil yang positif. Nah, baik dengan reaksi KMNO4, FeCl3 maupun HgNO3. Hasil positif adanya vitamin C melalui uji dengan reaksi KMNO4 1% itu ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat pada larutan sampel. Di mana reaksinya itu pada suasana asam, vitamin C akan dioksidasi oleh ion permanganat atau MnO4
sehingga melepaskan ion H+ dan menjadi asam dehidroaskorbat. Nah, oksidasi tersebutlah yang menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Sedangkan pada hasil uji kualitatif vitamin C menggunakan reaksi FeCl3 1%, hasil positif itu ditandai dengan adanya perubahan warna ungu saat larutan FeCl3 direaksikan dengan sampel dan NaHCO3. Pada reaksi ini, vitamin C akan mengalami oksidasi menjadi asam dehidroaskorbat dan ion besi 3 pada FeCl3 akan mengalami reduksi menjadi ion besi 2. Reaksi redoks antara vitamin C dan ion Fe hanya dapat terjadi pada suasana basah atau netral, sehingga sebelum direaksikan dengan FeCl3 ke dalam sampel perlu terlebih dahulu kita tambahkan dengan NaHCO3 yang dimana berfungsi sebagai pemberi suasana basah. Sedangkan pada hasil positif pada uji kualitatif menggunakan larutan AgNO3 1% itu menghasilkan endapan yang berwarna hitam. Endapan yang berwarna hitam ini terbentuk akibat terjadinya reaksi reduksi Ag+ dari AgNO3 menjadi Ag yang berwarna hitam. Sedangkan asam askorbat akan mengalami oksidasi menjadi asam dehidroaskorbat dengan persamaan reaksinya C6H8O6 ditambah 2 Ag+ menghasilkan C6H6O6 ditambah 2H+ ditambah 2 Ag. Nah, selanjutnya dapat kita lihat hasil dari uji kuantitatif vitamin C, di mana dapat kita lihat pada gambar berikut. Kadar vitamin C dalam buah tomat hari setelah tanam ke-45 hingga hari setelah tanam ke-63 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 21,29. Kemudian mengalami penurunan lagi hingga hari setelah tanam ke-72. Kadar vitamin C tertinggi yang dapat kita lihat pada hasil berikut berarti pada hari setelah tanam ke-63, yaitu sebesar 21,29 mg per 100 gram. Faktor utamanya itu karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan buah, yaitu sebesar 66%. Faktor lainnya disebabkan oleh perubahan iklim dan lain sebagainya. Tomat yang matang memiliki kadar vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang mentah atau lewat mentah, karena disebabkan oleh meningkatnya kadar gula pada buah yang lewat matang, sehingga kadar vitamin C-nya akan berkurang. Sedangkan jika pada keadaan mentah, kemampuan tumbuhan dalam melakukan biosintetik vitamin C itu masih rendah. Nah, kesimpulannya itu dapat kita lihat ya pada yang sebelah kanan, uji kualitatif mengindikasikan keberadaan vitamin C pada tiap sampel penelitian. Sedangkan pada uji kuantitatif menunjukkan bahwa kadar vitamin C mulai meningkat pada 45 hingga 63 hari setelah tanam, kemudian menurun lagi hingga 72 hari setelah tanam. Sampel tomat yang diambil pada 63 hari setelah tanam mengandung vitamin C tertinggi, yaitu sebesar 21,29 mg per 100 gram. Selanjutnya merupakan perbandingan antara jurnal 1 dan jurnal 2, di mana jurnal 1 ini merupakan perbandingan kadar vitamin C pada buah tomat Lycopersicum esculentum Mill tiap fase kematangan berdasarkan hari setelah tanam dengan jurnal 2, yaitu pemanfaatan buah tomat Solanum lycopersicum sebagai bahan tambahan dalam pembuatan permen jeli. Nah, ini merupakan hasil kadar dari jurnal 2. Di mana dapat kita lihat pada gambar berikut bahwa perlakuan A itu mengandung 200 gram sari buah tomat, 150 gram glukosa, 24 gram gelatin, dan setengah sendok makan jeruk nipis. Pada perlakuan B mengandung 250 gram sari buah tomat, 150 gram glukosa, 24 gram gelatin, dan setengah sendok makan jeruk nipis. Pada perlakuan C mengandung 300 gram sari buah tomat, 150 gram glukosa,
24 gram gelatin, dan setengah sendok makan jeruk nipis. Dapat kita simpulkan bahwa kesimpulan antara jurnal 1 dan jurnal 2 yang kita fokuskan pada kadar, yaitu pada jurnal 1 didapatkan hasil kadar vitamin C pada buah tomat sebesar 21,29 mg per 100 gram. Sedangkan pada jurnal 2 didapatkan hasil penambahan sari buah tomat memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air dan vitamin C per ml jeli tomat. Perlakuan terbaik pada kadar air dengan penambahan sari buah 200 gram dan kandungan vitamin C dengan penambahan 300 gram. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.